Halo, Halo. apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan keadaan sehat dan baik dan kenyang. Kita belum kenyang ya? Kita belum Makanannya kenyang karena di masih sini. ada banyak makanan Oke. ya. Eh, kita kali ini berjumpa dalam satu sebenarnya akal-akalan ya, Lid ya. Mm-mm. Karena setiap tahun itu kita ada forum WTF ya. Jadi kita rekaman ini untuk WTF. WTF, betul, WTF tahun 2020. WTF itu apa sih, Lid, WTF itu? WTF itu satu forum yang biasanya diadakan kita secara rutin ya, Iya. diadakan komunitas Jalan Sutra secara rutin. Ini adalah WTF kita yang keempat. Keempat, betul. Dan WTF itu nggak serem ya seperti singkatan WTF yang biasa kita dengar. Iya. Tapi WTF Jalan Sutra itu adalah writing, travel, dan food. Ya, jadi tiga itu adalah core passionnya dari komunitas Jalan Sutra yang sudah ada di tanah air ini sejak tahun 2003. Ya, udah tahun 17 tahun ini. Tahun kita. ini 17 tahun. Iya. Selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun Sutra. Jalan Sutra. Nah, berhubung tahun ini adalah tahun COVID yang sangat spesial, kita nggak bisa ketemuan nih. Biasanya WTF itu kan isinya sharing ya, ada ide-ide yang bisa ditukarkan. Tapi karena kita nggak bisa ketemuan, kita adakan secara online melalui siaran-siaran yang teman-teman lihat sekarang. Nah, dari situ kita memilih tema tadinya fermentasi. Ya, Lydia, rencananya fermentasi itu kita sudah rencanakan dari tahun lalu ya, untuk WTF tahun ini. Tapi ternyata kita semua tidak bisa kemana-mana, Iya, dan tidak bisa bepergian, dan banyak usaha makanan yang juga agak berat kondisinya ya. akhirnya kita memutuskan untuk mengganti tema, dan temanya adalah Lokal Sutra. Ya. Artinya kita mau menaikkan semua produk-produk kuliner baik makanan maupun minuman yang lokal. Kenapa? Karena sesudah COVID ini seluruh dunia dalam keadaan minus, berarti masing-masing akan berlomba-lomba memajukan produknya sendiri. Iya, betul. Ya, Indonesia ya apalagi yang bisa dijual deh kalau nggak makanan dan minuman kita. Ya. Ya. Nah, sesi ini sendiri saya sama Lydia nih mau judulnya apa, Lid, sesi ini? Taste and tell. Taste and Tell. Nah, kenapa? Karena mungkin teman-teman tahu ya bahwa saya sama Lydia adalah menulis buku 100 Maknyus serial bersama Pak Bondan Winarno ya. Kita bertiga. Kenapa sih penting untuk menulis kuliner, Lid? Artinya kan makanan tuh yang penting murah. Kita bisa belinya gampang. Kenapa sih penting untuk menulis gitu? Pertama kita harus bercerita. Kenapa juga kita harus bercerita soal makanan? Iya. Supaya lebih dikenal pasti. Selain itu supaya diabadikan, di apa ya namanya? Dicatat ya. Betul. Pencatatan itu perlu banget supaya kita bisa tetap mengenal. Kadang-kadang bahkan waktu kita menulis ini listnya dari Pak Bondan ya. Iya, betul. Banyak juga makanan yang saya baru lihat gitu, baru tahu namanya. Nah, jadi kita harus banyak memberitahukan tentang makanan Indonesia, menceritakan makanan Indonesia, mencicipi pastinya. Iya, betul. Mencicipi makanan Indonesia dan bisa menulis dan menceritakan itu membuat orang lain jadi kepengen makan. Iya, betul. Ya, kalau kita mau jual produk kita yang namanya soto misalnya ya di Singapura atau di Malaysia atau di Belanda ya, maka orang Belanda akan nanya soto itu apa sih? Nah, kalau kita bilang ya begitu. Makanan berkuah. Makanan berkuah. Gitu Padahal kan. banyak dong makanan rasanya berkuah. teksturnya menarik gitu. Iya. Terus Mainan apalagi tekstur tuh ya teksturnya Rendang, menarik, crispy. crunchy-nya enak gitu ya. Nah, mereka akan bilang apaan itu? Saya nggak kepengen makan gitu Iya. ya. Tapi kalau baca seperti cerita artinya wah ini kuahnya begini seperti yang teman-teman lakukan ya baik lewat Instagram ataupun lewat Pasti Facebook banyak ya yang teman-teman. ataupun lewat YouTube gitu ya, ada yang review gitu kan, bikin kita jadi kepengen makan ya. Nah, itu yang kita butuhkan dari makanan Indonesia. Jadi sesi ini berjudul Taste and Tell. Bagaimana caranya kita mencicip, Dan bagaimana bercerita. caranya kita bercerita tentang makanan Indonesia. Ya. Oke. Ada apa nih? Ini adalah variasi sei dari Nyapi namanya, ya. Ya. Ini kita nggak dibayar teman-teman, beneran. Iya, beneran. kita Beli tidak sendiri. kita tidak menerima orderan pembayaran, tapi kalau ucapan terima kasih kita terima. Nah, ini adalah jenis makanan yang katanya milenial nih. Kalau kolonial pakai daun pisang. Ya, Kalau kalau milenial pakai kotak. pakai kotak. Om agak males lihat nih berceceran. Yang terserah sebenarnya minyaknya. porsinya ini tadi karena kita Oh, pengen coba oke. topping yang berbeda, terus Oke. dimasukin satu tempat. Nah, aromanya ini keren. sei. Ya. Sei Jadi itu ada apa sei. sih? Sei itu adalah sebetulnya daging asap khas NTT.
Nah, Om inget dulu tahun 2006 waktu ke Oh, udah makan sei dari 2006? sudah tahu makan waktu Oke. kita ke Sumba dan ke Flores, pulangnya itu bawa oleh-oleh daging sei. Ada satu toko yang sediain gitu, jadi diasep, bisa sapi atau bisa babi, ya. Nah, tekstur dagingnya tuh rasanya jadi daging asep lah, kayak apa ya, kayak semacam Kayak daging brisket gitu. panggang. Ya, daging kayak semacam brisket gitu, ya. Iya. Nah, itu kemudian sempat populer tuh kan, sei sapi ini, sei sapi itu. Ya. Pertama ada satu laku lama-lama menyebar. Nah, salah satunya adalah yang namanya Nyapii. Nah, Minggu ini. lalu nih anak gue pesen sei ini deket sini juga, tapi bukan brand yang ini ya. Anak gue bilang gini, "Ma, ini makanan apa sih sebenarnya? Makanan Bandung kekinian ya?" Ternyata dia baru pertama kali makan sei itu di Bandung. Dia pikir ini kreasi baru, padahal Betul. ini makanan tradisional dari NTT, NTT. dari Kupang. Oke. Aslinya itu di Kupang, tapi dari orang Indonesia Timur, pokoknya dari provinsi Nusa Tenggara Timur, rata-rata tahu daging sei. Iya. Tapi yang Dan paling sambalnya ini tuh Kupang. khasnya tuh apa, Har? Wah, Luwat. dulu sih nggak ada luwat ya, betul. Luwat. Kita cicip dulu yuk. Yuk. Sekarang kita cicip, nggak usah pakai piring, langsung aja gini. Oh, langsung. Oke. Langsung aja lah. Kita coba yang barbecue dulu ya. Oke. Ini sei barbecue. Lucu juga, jadi kayak brisket ya. Kayak brisket bener, tapi ada lemaknya. Mm-mm. Dan ini agak pedes barbecue-nya ya. Iya, karena barbecue Indonesia, teman-teman. Barbecue-nya menurut saya nih ada smoky, Tetap dapat ya. hickory-nya dapat. Hickory Iya. itu aroma dari molasses yang dipanggang. Biasanya ada di saus barbecue. Cuman ini pedes nih. Iya, buat saya juga. Pedesnya yang nggak begitu normal barbecue gitu. Tapi enak juga sih. Dan kalau untuk Ada rasa manisnya juga ya. dagingnya smoky-nya keren. Smoky-nya bagus. Iya. Aroma smoky-nya dapat, aroma asapnya dapat. Saya mau cobain yang rendang Ntar dulu dong. Dan ada lemaknya. Buat saya bumbu rendangnya kuat banget. Jadi smokiness dari sei-nya hilang, Ya betul, ya. betul. Jadi karena pasti bumbu rendang itu kan Hmm, banyak banget Karena rempahnya, kuat jadinya ya. betul. Antara smoky-nya rendang sama smoky-nya daging itu sama-sama flavor yang didapat di suhu tinggi. Oke. Oke. Jadi dia pakai Maillard reaction itu yang membuat aromanya itu smoky. Sehingga smoky sama smoky digabungin cocok. Iya. Tapi kalau smoky dijadiin rendang, rendang itu rasanya didapat dari pemasakan yang waktunya lama. Ya. Jadi cenderung keserap semua flavor asapnya. Iya. Ya, kalau Jadi menurut saya sih lebih hilang. cocokkan yang barbecue Barbecue. nih. Yang barbecue rasanya soalnya bangun. Iya. Ya, kalau yang rendang Kalau ini jadinya jadi rendang. tapi Rendang. nggak kerasa rendang juga sih. Waktu Gue pertama cuman kali- kalau dari rendangnya gue ngerasanya ada kelapanya. Iya. Bukan rendang tapi kelapa gitu. Kalau rendang kan lebih pedas, Iya. lebih Tapi gue ngerasa kayak bumbunya sih. Jadi kayak memang nggak seperti rendang juga, bisa dibilang nih kalio ya. betul, kayak kalio. Kalio. Kayak rendang Belum sampai kondangan. rendang. Kalau teman-teman Iya. kondangan yang pakai tenda lah itu rendangnya kayak begitu kira-kira. Kalau ke luar negeri makan rendang ya kayak gini ya. Ya, ya betul. Rasanya. CI yang smoky-nya sih, benar, smoky-nya dapat sih. Smoky-nya dapat. Agak asin. Teksturnya agak ya? ada peppery ya. Cuman bedanya dengan dua lah perbedaan utama dengan CI yang di Kupang. Pertama yang di Kupang tebal-tebal, teksturnya kuat. Yang ini teksturnya Lebih firm kecil. ya? Yang kedua itu nggak ada lemaknya. CI yang di Kupang tuh Oh. hampir nggak ada lemaknya semua gitu. Oke. Sekarang Yang mari ini kita banyak coba ada yang lemaknya. dengan sambal tempong. Saya sambal tempong. Tempong itu makanan dari Ada dua sih yang punya makanan tempong, Bali sama Banyuwangi. yang di Bali itu bukannya dari Banyuwangi. Tapi beda. Gue sih belum pernah ke Banyuwangi, tapi kalau di Bali makan Udah. tempong sering. Oh, tempongnya Banyuwangi beda dengan tempongnya Bali? Bali beda kan? Nggak tahu, gue Beda. cuma pernah kan yang di Jadi Bali. waktu gue dari Bali, nyoba makan di Banyuwangi itu gue dari Bali, bawa supir orang Bali, dia bilangnya beda. Namanya tempong, sama-sama tempong, buat dia ini beda gitu. Cobain daunnya deh. Daunnya daun pepaya nih. Iya pepaya. Iya, daun pepaya, tapi manis. Iya manis. Saya juga bingung. Entah Di Banyuwangi gini ya? Kalau di Bali sih enggak semua. Jadi dia nih CI. CI kan memang ada daun pepaya. Oh, oke. Bukan tempongnya. Bukan tempongnya. Jadi semua set dari sampi ini nyampi. Apa tadi namanya? Nyapi. Nyapi.
ini semuanya ada pakai daun pepaya. Nah, kayak gini tuh bisa diceritain juga. Mm-mm. Bagaimana makanan kekinian memakai sambal-sambal tradisional Indonesia dan dipadukan. Dan kalau menurut gua sih ya, ini otentik sih. Semua komponennya lokal. Iya. Ya kan? Daging sayinya lokal. Sambal tempongnya Lokal. lokal. Daun pepayanya lokal. Iya. Bungkusnya Rendang. aja, ya rendang lokal kan. Kalau Barbecue barbecue kekinian sih. Barbecue kekinian. Iya. Tapi ya itu bisa dibilang komponennya hampir semua lokal lah ya. Kreasinya keren ya, Han? Nah, kreasinya keren dan pairingnya juga nyambung lah kalau Iya. menurut gua sih ya. Gua bisa ngerti kenapa dia jual rendang karena rendang yang paling familiar, mungkin orang-orang mau nyoba Iya, ya. betul. Mungkin perlu ditweak sedikit, tapi kalau belum pernah makan sih rasanya oke juga, enak, aroma smoky-nya juga dapat dan penggunaan nasi jagung itu menarik karena nasi jagung ya matching sama sei. Dan Iya, sei kan makanya menggunakan jadi nasi jagung. agak pemanis gitu ya. Betul, Cocok. ya. Oke. Oke teman-teman, terima kasih karena udah nonton. Kalau mau informasi selanjutnya mengenai Komunitas Jalan Sutra bisa di Instagram @komunitas Jalan Sutra atau di Facebook grup Jalan Sutra ya. Terima kasih karena sudah nonton. Sampai jumpa di acara-acara WTF berikutnya. Saya Harnas. Saya Lydia Tanot. Salam Salam Manyus. Manyus. Bye.